Lalu guys, balik lagi di cerita aku. Kali ini aku mau curhat tentang pohon mangga aku. Jadi sebagaimana yang kalian tahu, aku tuh penggemar buah dan aku suka makan buah. Makanya mungkin aku kelihatan lebih muda dari umur aku. Padahal aku udah setengah abad nih. Jadi suka banget sama buah. Jadi misalnya kayak gini, beli jeruk Bali, beli apa. Nah, kadang iseng bijinya tuh ditanam. Kadang tumbuh. Jadi ada kisah mangga. Jadi aku tuh ke Riau Junction waktu itu ada mangga Bali Premium. Aku lihat ini mangga kok bagus banget, gemes banget. Tapi waktu itu harganya itu bayangin ya, mungkin 20 tahun yang lalu itu harganya udah 35.000 sekilo. Jadi itu mangga mahal. Tapi bagus gitu kan. Karena pengen banget nyobain, belilah 2 biji itu besar-besar, jadi itu udah 1 kiloan lebih lah itu ya. Belilah, namanya juga pengen gitu loh, beli kan nggak apa-apa, beli sesuatu yang kita pengen tahu kan, menurut aku sih why not gitu. Dan ternyata aku terpukau sekali dengan mangga itu. Mangga itu tuh tebal sekali, kulit dagingnya itu sebisa segini, bijinya itu cuman setengah senti kali gitu loh, cuma tipis banget. Biji itu cuma segini, nah dagingnya bisa segini. Jadi gue bayang nggak, itu satu biji itu bisa berapa ons gitu, besar mangganya itu, dan itu enak banget. Nah, karena ngerasa ini mangga istimewa banget, jadi otomatis aku mau tanam bijinya. Pikiran aku waktu itu, siapa tahu tumbuh, siapa tahu bisa dapetin buah sebagus ini lagi gitu ya. Ternyata aku tanam, aku siramin, aku rawat gitu, ternyata tumbuh si biji ini. Nah, karena dia tuh dari biji, otomatis kan lama tuh. Tapi aku tuh sabar gitu, aku rawat, aku siramin gitu. Kalau siang-siang dia kepanasan, aku siramin air gitu. Sampai 10 tahun itu nggak berbuah. Jadi tumbuh aja, tumbuh, membesar, tapi nggak ada buahnya. Satu saat itu ada tetangga lewat dengan muka sinis, teng tong, si nong neng ini lewat gitu. Terus dengan muka penuh kebencian gitu, mau mencaci maki pohon aku. Salah satu kata yang aku ingat banget tuh, dia bilangin, ih pohon mangga apaan ini, ngapain nanamin mangga, nggak pernah berbuah, dia bilang gitu. Dah, saya bilang iya biarin, mungkin belum waktunya. Dah, nanti besok lagi, kapan, berapa hari lagi, teng tong si neng nong ini lewat lagi gitu kan, mencaci maki lagi pohon aku gitu. Terus kali ini bilang, ih apaan nih, mangga apaan nih, kok nggak pernah berbuah. Saya bilang iya, saya masih bernalar kan orangnya. Saya bilang iya, ini kan dari biji, jadi lama. Nanti besok berapa hari lagi kan neng nong mencaci maki lagi. Terakhir saya udah nggak tahan nih. Setelah berkali-kali saya akhirnya ngomong gini sama orang itu. Ketika dia bilang, ini mangga apaan kok nggak berbuah-buah, ngapain nanam mangga kayak gini, saya bilang ya biarin aja, saya yang nanam, kenapa kamu yang ribut gitu kan. Ya biarin, mungkin belum waktunya gitu. Ngapain ngurusin mangga saya, yang penting kan dia menciptakan oksigen, saya bilang kayak gitu kan. Terus tambah diberemutin gitu, cemberut pokoknya, gitu. Oke, no problem, saya bilang. Dah lewat. Akhirnya kan dia dengan saya ngejawab gitu tuh, besok-besoknya udah nggak nyinyir lagi. Jadi kadang kalau kita diem aja di nyinyiran itu juga salah ya strateginya. Kadang kalau kita bales tuh justru jadi berhenti actionnya. Nah, kemudian di tahun ke-13 berbuahlah buah mangga saya ini. Berbuah 2 biji. Kalau nggak salah 2 biji. Baru buah pertama tuh 2 biji. Buah yang pertama itu nggak dapet ya. Buah pertama itu, yang pertama kan ada 2, satu nggak tahu hilang atau mungkin nggak tahu, nggak ngerti, pokoknya waktu itu cuman dapet mangga itu cuma 1, dipetik dapat 1, dan mangganya segede gini gitu ya, mungkin di atas 700 gram waktu itu. Pas sudah berapa hari kemudian baru dimakan, itu mulai dia matang sempurna, dibuka, dikupas, masya Allah itu persis banget seperti mangga yang aku beli di Riau Junction 13 tahun yang lalu itu. Dan aku tuh benar-benar wow gitu, mangganya luar biasa gitu kan, seneng tuh. Terus aku fotoin gitu ya. Ternyata ya mungkin ada yang ngelihat postingan aku atau gimana waktu itu,
Ya akhirnya tetangga baru ngeliat, tuh mangganya si Nunun tuh bagus tuh, bijinya kecil, tipis, dagingnya tebal. Berikutnya berbuah lagi yang kedua itu dapat cuman berapa biji ya, nggak banyak waktu itu dia, jadi dia tuh baru belajar berbuah. Jadi memang kalau pohon kalau lagi baru belajar berbuah tuh buahnya nggak banyak rimbun-rimbun gitu. Nah di situ tuh saya dapat dua. Wah saya buka, aduh saya seneng banget, saya foto-fotoin. uh, itu rasanya saya inget ada tetangga satu yang minta saya kasih gitu. Nah dari tangga satu itu yang tahu, tahun ketiga berbuah, buahnya sudah penuh perjuangan untuk mengenyam buah sendiri gitu ya, karena kadang sudah kehabisan dulu sama orang gitu. Jadi kadang ya udah pasrahin aja lah, kalau kalau mau mangga ya mau gimana lagi, mau manjatnya juga nggak bisa gitu kan. Jadi suatu saat saya tuh lagi berdiri di ruang tamu, menghadap keluar, menghadap mangga saya tuh ngebatin gini, duh kamu saya piara, saya rawat dari kecil gitu ya, sekarang saya susah sekali dapetin buah kamu gitu ya. Sekarang mah cepetan orang lain gitu loh yang dapetin, tapi ya sudah mau gimana lagi. Tiba-tiba Allah dengar gitu ya, mungkin jeritan hati saya, lagi berdiri gitu di pintu gitu, tiba-tiba buk gitu jatuh turun. Saya lihat apa tuh tadi, mangga saya ternyata yang besar itu, yang di atas sekali itu jatuh ke bawah persis di depan saya. Jadi saya pas ambil buah itu sampai alhamdulillah kebagian juga gitu ya. Jadi sejak semua tahu itu mangga bagus ya, alhamdulillah saya yang nanam itu susah sekali buat dapetin buahnya. Tapi ya anggap aja lah sedekah vitamin C lah buat mereka-mereka yang mungkin susah dapetin mangga sebagus itu gitu. Jadi ya sudah, diikhlasin. Jadi suatu saat itu mangga pernah pas saya pulang kerja, sore-sore saya pulang, itu saya kasihan lihat mangga saya. Ternyata satu mangga itu semua buahnya itu diambilin orang, semua, mau yang udah matang mau yang masih kecil, semua digundulin buahnya tuh, dihabisin semua gitu. Nah saya tuh bingung, kok tega banget kalau mau makan buah mangga saya itu kan masem, kalau belum tua banget tuh masem, karena kan dia tipe jenis mangga besar, jadi baru bagus tuh setelah besar. Nah ini yang kecil-kecil juga ternyata dihabisin gitu. Jadi saya tuh mikir gini, ngebatin, siapa ini yang jahat sekali gitu ya, ngabisin buah semuanya gitu. Jadi karena saya tahu itu kalaupun dia ambil nggak akan kemakan sebenarnya, karena itu asam sekali, kecuali kalau dia bisa bikin apa gitu ya. Besoknya terjawab sudah ke rasa penasaran saya itu. Ada tetangga yang cerita bahwa tetangga depan rumah saya itu yang menyuruh orang untuk menghabisi pohon mangga saya. Satu pohon beneran semua sampai tidak bersisa satupun, semua diambilin mangganya. Terus dia dapat sampai sekarungan gitulah, ada pokoknya dia, ibu itu bilang karungan katanya dapatnya. Saya bilang gini, Bu itu dia ngapain ya ngambil mangga saya, kok masih muda nggak akan manis? Saya bilang nggak tahu, saya bilang terus untuk apa ya Bu, kalau masih muda gitu kan nggak kemakan gitu ya. Ya sudahlah, akhirnya dapat cerita lagi dari tetangga bahwa ketika ibu-ibu di blok saya itu lagi botram, ibu yang mengambil mangga saya ini mendatangi mereka dan bilang, saya punya mangga, mau nggak nih? Dikasih mangga itu, tapi setelah dikupas mangganya asam banget, jadi ibu-ibu tuh nggak mau gitu kan, udah tahu asam nggak mau gitu. Terus mereka kaget, ibu dapat dari mana? Ya ternyata mangga aku itu yang dihabisin sama dia gitu. Tapi saya sedih gitu, maksudnya gini, kalau mau makan mangga saya itu tunggulah ketika dia sudah layak untuk dimakan, karena itu lebih bisa dinikmatin gitu kan istilah. Kalau kayak gitu kan kesannya kayak cuman pengen bikin emosi orang aja gitu kan, tapi sebenarnya dia nggak ada gunanya juga, dia mau makan mangganya juga nggak ada yang mau gitu, dibagiin ke orang lain juga orang lain nggak mau kayak gitu. Jadi ternyata akhirnya bergosip lah ibu-ibu botram, oh itu mangga yang dimaling dari rumahnya Tante Nunun gitu kan. Oh iya udah, saya sih nggak mau pusing gitu ya, terserah mereka lah. Abis itu saya pasrahin aja sama Allah, ya biarin aja lah, saya udah belajar ikhlas aja, dan saya tidak mau kedamaian saya tuh terganggu sama hal-hal yang kayak gitu.
Saya nganggapnya gini, oh barangkali tetangga saya butuh mangga tapi dia nggak bisa beli mangga, jadi dia ngambil mangga saya, nggak apa-apa, berarti saya tuh secara langsung nggak langsung tuh sedekah. Cuma yang saya sayangin adalah kenapa mangga saya diambilin ketika masih muda-muda. Itu kan bisa ngambek ya pohon itu sebenarnya kalau digituin gitu, pasti besok-besoknya nanti buahnya tuh malah jadi asem-asem. Itu pengalaman saya ya. Nah kemudian saya itu udah nggak ngurusin lagi lah tuh mangga, maksudnya terserah lah mau diambilin. Misalnya gini, saya udah lihat oh ada yang besar nih, aduh mudah-mudahan kecicip nih yang besar, besoknya udah hilang kayak gitu. Jadi ya cuma kebagian bayarin duit buat mangkasin gitu kan, buat nyiramin gitu. Tapi boleh dibilang mangganya susah lah saya buat dapetin. Sebagai yang nanam dan melihara tuh nggak normal gitu ya, maksudnya kalau orang lain kan dia yang nanam, dia yang paling banyak kebagian, kalau saya kebalik gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Nah akhirnya kemudian saya tuh karena ngekos pindah dari rumah situ tuh, ngekos pindah. Nah selama ngekos itu tuh saya nggak pernah kesana gitu, cuma berapa kali lah. Nah kemarin malam tuh dapat kabar dari teman saya gitu. Nah bapak ini tuh sampai nelfon, padahal ini jarang nelfon saya, nggak pernah inilah ya, nggak pernah kontak yang intens gitu. Bapak ini nanya, Bu, Ibu nyuruh orang mangkas mangga? Enggak Pak, saya bilang. Ibu tahu nggak, saya kan tadi lewat rumah Ibu, mangga Ibu dibunuh. Hah, dibunuh gimana? Iya, dihabisin sampai tanah. Saya kaget gitu loh, kenapa mangga yang sebagus itu, yang banyak dinikmati oleh tetangga-tetangga, kok malah dibunuh? Kan harusnya biarin aja kan, biar mereka punya mangga gitu kan, nantinya bisa ngambil dari situ gitu. Iya Bu, dihabisin sampai tanah. Hah? Saya kaget. Saya tuh baru sempat ngobrol sama teman yang lain, saya bilang saya punya mangga bagus, kalau bisa dicangkok, ditanam aja di kebunnya gitu. Ternyata mangga saya sudah dihabisin saudara-saudara, dipangkas tanpa izin saya. Bukan cuma dibangkas, jadi dibunuh sampai tanah, kata bapak itu, sampai tanah Bu katanya, nggak ada lagi tangkal-tangkalnya sama sekali, dan semua sampahnya itu dilemparkan ke dalam pagar rumah saya gitu. Wow, luar biasa gitu ya. Jadi saya bilang, aduh astagfirullahaladzim gitu ya, udah nebang mangga orang nggak ngomong gitu ya ke yang nanamnya, terus sampahnya dibuangin ke rumah saya gitu. Jadi bapak itu juga merasakan, Ibu saya kasihan deh sama Ibu katanya, kok tetangganya begini amat ya sama Ibu gitu. Saya tuh dapat cerita, katanya ada yang bilang katanya Ibu yang nyuruh orang cari buat matiin mangganya. Hah? Saya bilang itu mah fitnah. Saya bilang kalau kamu punya anak yang cantik, manis, bagus, terus kamu mau bunuh dia? Enggak, itu mangga kebanggaan saya, mangga yang berhasil saya tanam dari biji, saya sayang-sayang sampai belasan tahun. Iya Bu, saya tuh tahu banget Ibu nyiramin, dia bilang gitu-gitu. Jadi saya tuh kaget, makanya saya nanya ke Ibu, mau konfirmasi apa betul Bu Nonon yang nyuruh si mangga itu dibunuh gitu, dibuang habis gitu kan. Saya bilang enggak lah Pak, pakai logika aja. Saya tuh justru pengen mengembangbiakan mencangkok itu, tapi belum ada kesempatannya, belum ada orang yang bisa disuruh nyangkokin gitu kan. Iya Bu, saya tuh sampai tanya ke keluarga saya yang dekat Ibu, itu siapa yang nebangin? Ya saya dapatlah nama-nama orang yang terlibat di situ. Saya bilang gini, oke lah, saya bilang mereka mau tebang mangga saya bilang, tapi tolonglah sampahnya kenapa dibuang ke rumah saya gitu kan? Itu kan aneh nggak sih gitu loh. Kalau misalnya mangga saya udah dibuang di luar halaman, oke lah, di luar halaman mereka bisa berbuat apapun terhadap mangga itu, walaupun mangga itu memberi manfaat buat mereka. Tapi ini istilahnya itu sampah-sampah atau bekas-bekas potongan si mangga itu dilemparin ke dalam pagar rumah saya. Ini kan sesuatu yang menurut menurut aku sih udah nggak beretika ya. Jadi punya tetangga kok gini-gini amat ya kita harus maklumin kenapa mereka begitu gitu ya. Mungkin mereka kurang berpendidikan, mungkin kurang mengerti cara bersosialisasi, atau mungkin agama Islamnya juga belum kuat sehingga tidak tahu bahwa orang yang beriman itu kan orang yang menyayangi tetangganya gitu kan. Jadi kalau menyakitin itu kan justru tidak beriman dalam Islam gitu ya. Jadi saya bilang
Pak, itu bisa saya perkarakan loh kalau dia buang sampah ke dalam rumah saya, itu kan properti saya gitu loh. Kalau dia mau tebang mangga saya, karena itu di luar pagar saya nggak bisa apa-apa. Tapi dalam hal ilmu apapun, filsafat ilmu dan segala macam pun, ilmu secanggih-canggihnya ilmu, sekuat-kuatnya hukum, itu berlandaskan pada satu ujung, yaitu apa? Etis atau tidak. Kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh mereka ini salah karena tidak izin sama saya. Yang kedua ya tidak etis. Kenapa? Karena sampahnya dibuangin ke dalam rumah saya. Ya kalau mereka mau tebang, mereka bertanggung jawab atas penebangan itu, sampahnya itu jangan dimasukkan ke rumah saya, ya uruslah sana gitu kan, gitu loh. Seperti itu. Jadi menurut kalian bagaimana? Sedangkan mangga itu bukan saya yang menikmati, mereka yang happy dapat mangganya. Jadi soal mangga ini lucu banget. Jadi saya tuh dalam hati, saya sedih, di lain pihak mangga yang saya tanam, saya sayang itu meninggal ya, mati gitu, mati begitu aja dibuat oleh orang lain. Tapi di lain pihak saya lega betul, lega betul karena mangga itu apa ya, melindungi daerah sekitar menjadi lebih teduh. Dan sekarang kalau dipotong ya berarti akan membuat panas rumah orang yang menebangnya gitu kan. Tapi saya juga lega, artinya salah satu masalah atau perkara yang bikin ribut di situ mungkin bisa, bukan ribut sebenarnya, itu mangga membuat manfaat ya, menambah manfaat. Minimal kata tetanggaku tuh, ada tetanggaku yang ngerti orang pertanian tuh, dia bilang itu minimal menciptakan oksigen. Jadi kalau buka rumah, buka jendela di sana tuh, burung berkicau di pohon-pohon itu, burung liar berkicau dengan indahnya, sahdu gitu suara mereka tuh. Terus udara seger gitu, enak banget. Mungkin sekarang udah panas banget di situ. Dan padahal saya tuh berprinsip satu rumah tuh harusnya satu pohon. Nah ini pohon saya sendiri tanpa izin ditebang sama tetangga-tetangga, tanpa sepengetahuan saya loh. Tapi saya berjanji sama diri sendiri, apapun yang mereka lakukan terserah, karena itu akan ada karmanya masing-masing lah. Yang pasti saya itu menjaga rasa damai di dalam diri aku sendiri gitu. Apapun yang mereka lakukan, aku baik-baik aja. Aku percaya aku nanam pohon itu banyak bawa kebahagiaan, kebaikan buat orang-orang yang di sekitar situ, yang pasokan vitamin C-nya mungkin kurang, bisa ngambil dari pohon itu. Kalau sekarang dibuang, ya silakan aja dibuang. Anggap aja itu pohon dinas PU gitu kan, dinas yang di jalan-jalan itu, diuruslah sana. Tapi kenapa sampahnya dibuang ke saya, coba itu kan pertanyaan yang perlu ditanyakan. Kalau mau buang tanaman itu, uruslah sama sampah-sampahnya, kenapa dibuang ke rumah orang gitu kan. Jadi katanya negara Islam terbesar itu Indonesia, tapi hal-hal yang seperti ini tidak tercermin ya di dalam kehidupan sehari-hari kita di Indonesia. Sama tetangga kita masih kadang zolim, tidak menjaga properti dia, merusaknya. Jadi ingat kata-kata, kalau kamu gak bisa balas kebaikannya, ya jangan menyakitinya. Itu aja. Jadi saya mempertanyakan kenapa mereka membuang sampah dari matiin pohon mangga saya itu ke dalam rumah saya. Mungkin ada pakar hukum yang bisa mencari celah pasal mana yang bisa saya tuntut, karena itu properti loh, properti pribadi loh. Lucu kan? Jadi memasukkan kotoran ke rumah orang lain itu apa hukumnya? Seperti itulah guys. Jadi pesan aku, kalau mau beli rumah, carilah dulu lingkungannya, carilah dulu tetangganya kayak gimana gitu. Karena itu faktor yang salah satu yang dominan ya dalam menentukan kita betah atau enggak tinggal di suatu tempat itu. Jangan-jangan kita dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang zolim-zolim gitu. Itu kan bikin enggak betah lah gitu. Walaupun kita masuk rumah, kita enggak saling ganggu, tapi ada aja encounter yang kita harus tabrakan sama mereka, seperti itu. Kita nggak cari masalah pun, orang kadang nyari masalah sama kita gitu.
Kayak saya tuh kan pulang kerja masuk rumah di rumah aja udah sibuk gitu kan, banyak kerjaan ini. Tapi tetap aja sih ada gangguan-gangguan lah seperti itu. Gitu guys, itulah share pengalaman aku tinggal di rumah tipe 21. Mudah-mudahan jadi pelajaran sih, next time kalau beli rumah jangan di lingkungan yang kayak gitulah. Kalau mau mangga beli aja, tunggu musim mangga, murah kok. Ada ngambilin tetangga ya. Oke guys, gitu aja curcol aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada hikmahnya.